Halo anak-anak, semangat pagi. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda semua dalam video pembelajaran Agama Katolik kelas 9 pada saat ini. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari pada video sebelumnya tentang hak dan kewajiban orang beriman dalam gereja. Kali ini kita akan belajar atau mempelajari dan memahami bagaimana hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Sebelum itu, mari kita pahami beberapa hal ini berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Misalnya ada masyarakat desa, lalu kemudian ada masyarakat kota, lalu ada masyarakat madani, kemudian ada juga masyarakat modern, dan ada juga masyarakat tradisional. Nah, sejak lahir kita sudah menjadi bagian dari anggota masyarakat yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju dan berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreativitas sebebas-bebasnya, bahkan negara memberi pembinaan. Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan penduduk dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, saya, kita, kamu memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Baik anak-anak, sebelum itu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa penyelenggara kehidupan umat manusia, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri bersama dalam gereja maupun dalam masyarakat. Kami mohon, bantulah kami agar kami semakin memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota masyarakat melalui pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di hadapan kalian ada beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, pada gambar yang 2.4, bangga bayar pajak demi negara. Jadi, sebagai warga negara kita wajib untuk membayar pajak. Lalu, gambar 2.5. Nah, di sana ditampilkan warga masyarakat yang sedang bekerja bakti. Berarti warga masyarakat termasuk kita wajib untuk memelihara lingkungan alam di Indonesia misalnya. Wajib menjaga kebersihan. Lalu kemudian gambar 2.6 di sana ada perkumpulan bapak-bapak. Kalau dilihat bapak-bapak yang sedang berkumpul untuk menjaga malam atau
mengadakan pertemuan. Nah, itu juga merupakan salah satu kewajiban ya. Lalu kemudian gambar berikutnya yaitu ya ada beberapa orang yang sedang bekerja di kantor ya. Wajib bekerja ya. Lalu kemudian ya, mungkin ini bagian dari kita ya. Dari kalian di gambar 2.8 ya, anak-anak yang sedang belajar ya, mengikuti pelajaran di kelas. Nah, itu merupakan satu kewajiban. Nah, kalau berkaitan dengan hak ya, berarti di sini warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan ya, mendapatkan kesejahteraan. Misalnya dengan adanya air pump, listrik ya. Kemudian seorang pekerja di kantor ya ataupun dimanapun, dia berhak mendapatkan upah ya. Lalu kemudian sebagai peserta didik ya, wajib belajar. Nah, berarti peserta didik juga wajib mendapatkan pendidikan seperti itu. Jadi anak-anak sebenarnya di sini mau dikatakan bahwa hak dan kewajiban itu selalu berjalan seiring, selalu seimbang. Oke? Nah, sebagai anggota masyarakat atau warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita jalankan secara seimbang. Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Ya, misalnya ikut serta secara aktif dalam pembangunan ya. Jika ya kita sudah mampu ya, karena tugas kalian adalah belajar, tidak apa-apa kita melihat nanti kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Lalu kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu ada menaati hukum yang berlaku. Ya, menaati hukum yang berlaku berarti kita juga termasuk di situ, termasuk kalian sebagai peserta didik. Lalu ikut serta menjaga keamanan lingkungan ya. Kita juga termasuk di situ, wajib menjaga ketertiban umum. Wajib mengupayakan kesejahteraan dan sebagainya. Wajib belajar ya, wajib membantu orang tua di rumah. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh hak ya sebagai warga masyarakat atau warga negara. Yaitu kita berhak untuk hidup. Lalu kita berhak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan ya sebagai siswa. Lalu kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak ya jika nanti kita sudah selesai menempuh pendidikan. Kita juga hak untuk berserikat, berkumpul seperti pada contoh gambar di atas tadi. Kita juga berhak untuk mengeluarkan pendapat, ya, saran, ya, kritik. Dan juga kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, di Indonesia kita ada begitu banyak badan lembaga-lembaga hukum ya. Dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, mari kita memahami kewajiban orang beriman ya. Kita sebagai orang beriman dalam masyarakat. Ya, melalui Gaudium et Spes artikel pertama ini adalah dokumen gereja ya, yang mengatakan seperti ini. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa yang menderita, dan setiap orang yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka.
sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarah. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa ya, kaum miskin, ya, mereka yang menderita, baik kegembiraan, harapan, duka, itu menjadi satu kecemasan para murid Kristus. Karena mereka juga adalah merupakan persekutuan, ya, yang dipersatukan oleh Kristus dalam pesiaraan hidup menuju kerajaan Allah. Nah, sedangkan ya, kita lihat juga pada Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, mari kita pahami ya, anak-anak, maksud dari pernyataan dalam kitab suci tadi. Sebagai murid Kristus, kita harus terlibat secara aktif dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan ikut serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya, dengan berpihak kepada mereka yang kekurangan. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita melalui Injil Matius yang baru kita dengarkan tadi tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, dalam kutipan Injil tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Ia tidak pernah meminta murid-muridnya melawan pemerintah, ya. Ia juga tidak pernah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Benar begitu ya? Nah, sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat atau warga negara, kita harus terlibat dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, gereja juga sudah terlibat ya di dalam masyarakat, ya, membantu pemerintah juga ya. Lalu komunitas beriman Kristiani sama sekali tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau merasa diri lebih eksklusif daripada yang lain, lebih khusus daripada yang lain ya. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, berkembang bersama dengan masyarakat ya. Tapi kita juga adalah warga gereja. Jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia ya. Jadi sebagai warga negara masyarakat, berarti kita juga adalah anggota gereja. Ya. Misalnya dalam 17 Agustus ya, pemerintah
menyarankan kepada setiap warga negara, ya, setiap rumah untuk memasang umbul-umbul misalnya, atau pernak-pernik 17-an, ya, contoh, ya, bendera merah putih. Ya, itu sebenarnya suatu kewajiban kita, ya. Kita ikut terlibat dalam upaya untuk membantu pemerintah, ya, sebagai kenangan bahwa kita merdeka. Lalu 100% gereja, warga gereja. Berarti kita juga ikut terlibat dalam usaha-usaha mengembangkan iman, ya, di dalam gereja. Baik, anak-anak, mari kita berefleksi. Kita diam sejenak, ya. Kita merefleksikan maksud dari ucapan Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Yesus. Sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat, kita harus terlibat dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Kewajiban sebagai anggota masyarakat harus kita jalankan dengan sepenuh hati. Dengan demikian akan terjadi pemenuhan hak secara seimbang. Bagaimanakah dengan diri kita? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat dengan sepenuh hati? Ataukah kita terlalu sibuk menuntut hak sehingga lupa dengan kewajiban yang harus kita jalankan? Bahkan kita sibuk menghujat pemimpin masyarakat karena dianggap kurang melayani kita dengan baik. Mari kita renungkan semua pertanyaan tadi di dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kebebasan untuk menikmati berkat-Mu melalui negara kami. Kami mohon semoga bangsa dan negara kami ini dapat terbebas dari pandemi COVID-19, dan semoga negara kami terus berkembang menjadi negara yang baik, yang di dalamnya ada cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian dari Anda semuanya. Semoga video pembelajaran agama Katolik ini dapat bermanfaat, ya, bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.